Ya, baik. Pada pertemuan kali ini di Geologi Minyak Bumi, kita akan membahas konsep pembentukan cekungan atau cekungan sedimen terkait dengan nantinya kita studi tentang geologi minyak bumi. Nah, kalau kita lihat ini di minggu yang lalu terkait dengan tingkatan investigasi pada minyak bumi, ini cekungan oleh Megun Endo ini ditempatkan pada urutan yang pertama. Karena memang ketika kita eh, eksplorasi migas, itu tidak terlepas dari cekungan. Karena disitulah tempat sedimen-sedimen berada. Nah, sedimen-sedimen berada itulah yang nantinya akan membentuk unsur-unsur petroleum. Unsur-unsur petroleum sistem. Kemudian dari unsur-unsur itu akan bisa menentukan nanti play dan prospeknya. Jadi ini sangat krusial meskipun tidak ekonomis gitu ya. Tetapi ini sangat penting untuk bisa sampai target di prospek. Sedangkan kalau menurut Grine and Sullivan gitu tahun 2011, ini ada tiga hal terkait dengan cekungan. Yang pertama adalah basin formation, di mana basin formation itu membahas atau terbentuknya cekungan-cekungan itu salah satunya dengan mekanisme plate tektonik atau tektonika lempeng. Kemudian proses-proses di kerak bumi, proses-proses apa saja yang ada di kerak bumi, serta waktu pembentukannya. Ini sangat penting gitu, untuk waktu pembentukan. Nah, setelah cekungan ini terbentuk, kemudian cekungan itu terisi. Nah, faktor yang mempengaruhi atau apa saja yang mempengaruhi tentang pengisian cekungan itu yang pertama adalah provenance, gitu ya, sumbernya. Nah, sumbernya apa saja yang bisa mengisi cekungan tadi. Kemudian iklim. Iklim juga sangat berpengaruh gitu. Apabila misalnya iklimnya dia tropis begitu, terus tingkat pelapukan dan erosinya tinggi ya, seharusnya di cekungan itu akan terisi banyak sedimen. Kemudian sedimen rate atau laju sedimentasi itu juga sangat menentukan. Apabila laju sedimentasinya kecil, berarti cekungan itu juga isinya sedimen juga sedikit. Gitu. Nah, ini juga faktor erosi juga berpengaruh. Nah, dari sini tidak terlepas dari umur. Jadi, kapan si basin itu terisi oleh sedimen. Nah, dari dua hal ini tuh menentukan perkembangan sistem hidrokarbon yang ada di dalam cekungan. Kapan dia waktu pembebanannya, terus kemudian kapan dia mengalami kematangan, kemudian kapan dia mengalami migrasi, serta kapan dia mengalami preservasi atau penjebakan. Nah, ini yang penting dari ketiga hal terkait dengan cekungan. Nah, ini adalah kartun yang dari Megun Endo gitu ya, Petroleum System kemarin. Ini adalah cekungannya. Nah, nah yang kita pelajari adalah nantinya bagaimana cekungan ini terbentuk. Gitu. Bagaimana cekungan ini terbentuk, terus kemudian bagaimana cekungan ini terisi sehingga nantinya unsur-unsur yang ada di petroleum system itu unsur-unsur geologi yang ada di petroleum system itu bisa terpenuhi. Nah, hanya saja ini gambaran kartun gitu. Jadi yang namanya cekungan belum tentu bentuknya akan seperti ini ideal, bentuk seperti mangkok begini tidak. Tapi di cekungan itu nanti bisa dalam bentuk seperti graben-graben dan horse. Gitu ya, cekungannya ini patah-patah. Di basementnya ini patah-patah, enggak mulus seperti ini. Gitu ya. Bisa jadi yang dalam satu cekungan ini, cekungan besar, nanti muncul subcekungan-cekungan. Gitu ya. Subcekungan yang ada di dalam cekungan. Seperti ini, dari sini sampai sini ini kita sebut cekungan. Tetapi di sini kita sebut sebagai subcekungan. Di sini juga sebagai subcekungan. Nah, subcekungan ini juga nanti menentukan ini ada nggak petroleum sistemnya yang ada di subcekungan tadi. Unsur-unsur geologinya ada nggak? Batuan sedimen yang bisa bertindak sebagai batuan induk, ya batuan yang bisa bertindak sebagai reservoir, atau batuan yang bisa bertindak sebagai caprock atau seal, gitu.
apakah ada di situ gitu. Nah, itu yang dipelajari, kita cari wadahnya itu di cekungan ya, pembentukan cekungan ini. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi paling tidak ketika di cekungan ini mempelajari cekungan ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah basin formation, pembentukan cekungan. Pembentukan cekungannya bagaimana? Terus kemudian basin infilling atau pengisian cekungannya. Nah, selanjutnya setelah ini bagaimana basin inversion? Basin inversion itu pembalikan atau pengangkatan sehingga nanti akan terbentuk trap ya. Jadi ketika ini cekungan terisi terus kemudian dia mengalami pengangkatan, nah dari pengangkatan ini akan terbentuk trap-trap yang bisa menjebak si minyak tadi. Nah, di dalam cekungan, pembentukan cekungan, kalau karena konsepnya yang paling mutakhir saat ini itu adalah tektonika lempeng atau tektonik lempeng atau plate tektonik gitu. Jadi di dalam plate tektonik uh, pembentukan cekungan gitu, nanti bisa tiga mekanisme. Yang pertama adalah cekungan peregangan, kemudian yang kedua cekungan pembebanan, yang ketiga cekungan pisah tarik. Nanti kita lihat satu persatu mekanisme pembentukan dari cekungan masing-masing cekungan ini. Tetapi sebelum kita masuk ke pembentukan cekungan, sebenarnya apa sih cekungan sedimenter gitu? Jadi kalau menurut Ensil tahun 1992 gitu. Jadi cekungan sedimenter karena isinya batuan sedimen gitu, adalah suatu wilayah yang menerima sedimen cukup tebal, yang menerima sedimen tebal dalam waktu geologi yang lama, gitu ya. Jadi apakah sekarang begini, apakah di dekat rumah, gitu, misalnya di dekat rumah bapak-bapak atau mas atau mbak itu ada kolam, apakah kolam itu disebut cekungan? Nah, tinggal kita lihat apakah di situ menerima sedimen yang tebal. Kemudian ketika menerima sedimen tebal itu, apakah ada termasuk dalam skala waktu geologi? Kalau cuma skala waktunya hanya setahun dua tahun, kita tidak bisa katakan cekungan. Ya, selokan depan rumah, apakah itu selokan apa namanya cekungan? Tidak, karena konsepnya adalah menerima sedimen yang cukup tebal dalam waktu geologi yang lama. Di mana nah pembentukan cekungannya itu melalui proses atau dikontrol oleh tektonik gitu. Nah, ini kuncinya. Ada tiga kunci untuk memahami terkait dengan cekungan sedimenter. Yang pertama adalah sedimen tebal, waktu geologi yang lama, dan pembentukannya dikontrol oleh tektonik. Nah, sama seperti ini misalnya suatu area, ada suatu area ini kita sebut biasanya sebagai accommodation gitu, atau ruang akomodasi. Nah, ruang akomodasi ini menerima sedimen dari sekitarnya, dari tinggian-tinggian yang ada yang mengalami pelapukan, erosi, kemudian tertransport, terendapkan di dalam akomodasi ini. Nah, ketika terendapkan di akomodasi ini, semakin tebal, ini akan menyebabkan atau menekan dasar cekungannya sehingga dia subsidence. Ya, jadi bukan subsidence ini bukan dikontrol oleh tektonik, tapi karena faktor pembebanan ini. Ya, jadi jangan dikira kerak itu tidak mengalami subsidence secara alami ketika ditumpuki batuan sedimen. Dia tetap mengalami subsidence, ya, turun secara perlahan-lahan, tergantung tebal tipisnya dari sedimen yang masuk di situ. Nah, sedimen-sedimen inilah yang nanti kita cari. Jadi ketika ini ruangnya sudah ada, sedimen-sedimennya apa saja, nah itu yang nantinya kita bisa memilah elemen-elemen geologinya yang kaitannya dengan petroleum system. Ya, tetapi kita akan membahas ini dulu, bagaimana mekanisme terbentuknya cekungan-cekungan ini. Nah, berdasarkan tektonika lempeng gitu. Jadi cekungan-cekungan itu biasanya terbentuk pada batas tepi lempeng. Ya, jadi di tektonika lempeng, kalau kita pelajari tektonika lempeng, ada tiga batas tepi lempeng. Yang pertama adalah batas tepi lempeng yang saling menjauh atau peregangan
atau divergen. Jadi dua lempeng yang bergerak saling menjauhi, begitu. Ini peregangan. Kemudian ada dua lempeng yang bergerak saling mendekati, kemudian bertabrakan, subduksi, konvergensi, dan juga ada dua lempeng yang bergerak saling mendekati dan berpapasan. Ini yang kita sebut sebagai zona geser, transform, dan transkuren. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tektonika lempeng, ya di batas tepi lempeng ini yang divergen. Jadi di sekitarnya pasti akan terbentuk cekungan. Kemudian yang di konvergen begini, ini ya. Terus kemudian ada nanti batas namanya strike slip, ya, transform dan transkuren. Ini juga akan terbentuk cekungan. Ya. Meskipun ada beberapa cekungan yang pembentukannya anomali di tengah benua, ya, tidak berbatasan dengan tepian lempeng ini, tetapi di tengah benua ini memang ada anomali, bisa terbentuk, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana mekanisme terbentuknya itu. Baik, kita lihat mulai dari cekungan peregangan, jadi cekungan yang terjadi atau terbentuk dari pergerakan dua lempeng yang saling menjalui, ya, atau dia peregangan. Nah, bagaimana mekanisme cekungan peregangan ini terbentuk? Nah, kalau kita lihat dari bukunya Allen ini, jadi cekungan peregangan ini itu dalam spektrum yang luas, skalanya besar gitu. Karena dia ada tarikan extensional strain rate, laju tarikan pembukaan ini atau peregangan, kemudian dibandingkan dengan laju stretch-nya atau faktor stretch-nya. Atau kalau kita baca di bukunya Allen itu kadang menyebutnya sebagai beta faktor gitu di sini. Nah, misalnya di sini ini ada namanya intracranionic sag dengan stretch faktornya satu. Artinya stretch faktornya satu antara tebal dengan apa namanya pelamparannya itu seimbang, ya, seimbang satu. Nah, dari intrakeratonik ini kalau nanti beta faktornya semakin besar, itu akan bisa berubah menjadi continental rift gitu. Karena ini ketarik. Jadi kalau misalnya ini di sini jadi dua, panjangnya akan memanjang jadi dua kali karena ditarik. Nah, ketika panjangnya menjadi dua kali, otomatis lempengnya akan menjadi tipis. Nah, ketika tipis, nah, mulailah dia patah di sini. Nah, mulai patah. Nanti bisa terbentuk continental rift atau fail rift ini ya, atau dia kadang disebut sebagai aula kogen. Jadi rift di kerak benua atau di lempeng benua yang gagal membuka. Ini gagal membuka. Ini sudah stretch faktornya sudah 3. Nah, kalau yang ekstrim itu stretch faktornya 4, ditariknya menjadi 4 kali lipatnya dari ini. Yang tadinya cuma panjangnya dari sini sampai sini, dia berubah jadi 4 kali lipatnya. Ketika 4 kali lipatnya, gitu, yang di sini akan menjadi tipis. Karena ditarik terus, ditarik, tarik, tarik, di tengah menjadi tipis, akhirnya patah-patah. Gitu. Nah, ketika ini patah, akhirnya si astenosfer atau mantel ini yang naik. Jadi begitu naik sampai di permukaan gini membentuk namanya kerak samudra baru. Nah, ketika membentuk kerak samudra baru yang masih nempel dengan kerak benua di sini, ini yang kita sebut sebagai pasif margin, ya, tepian yang pasif. Karena keraknya astenosfer atau mantel ini baru keluar membentuk kerak baru dan masih nempel, belum subduksi. Jadi ini yang cekungan peregangan kaitannya dengan external strain rate dan beta faktor. Ini faktor peregangannya gitu ya, faktor peregangannya. Kalau ini kekuatannya narik, ini apa namanya stretch faktornya, faktor peregangannya. Nah, di dalam model peregangan benua gitu ya, di dalam model peregangan benua tadi yang gitu, ini bisa dengan menggunakan bisa terjadi karena dua mekanisme. Yang pertama aktif dan pasif, aktif dan pasif. Nah, ketika yang peregangannya aktif, gitu, yang peregangannya aktif, ini sebenarnya adalah mantel yang naik ke atas, ya, mantel naik ke atas. Jadi ini ada mantel ke atas, nanti mantel plum naik ke atas itu yang bentuk hotspot.
Nah, kalau di tektonika nanti yang mantel ke atas naik dengan sendirinya itu akan kita sebut sebagai hotspot. Nah, ketika mantel yang ada di atas ini disundul begitu. Nah, puncaknya ini ada tarikan ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika ini naik gitu, ketika ini naik nyundul di sini, nah di puncaknya ini ketarik ke sana dan ketarik ke sana. Nah, karena ini ketarik ke sana dan ketarik ke sana, akhirnya di sini pecah. Gitu. Nah, ketika pecah, terbentuklah cekungan di sini. Nah, ini kalau naik terus, nah, naik terus begitu, ini kan sampai ke permukaan gitu. Nah, ketika sampai ke permukaan, nanti akan bentuk kerak samudra baru atau hotspot muncul di sini. Ya, ini kalau yang aktif. Sedangkan kalau yang pasif itu tidak melibatkan mantel plum yang naik. Jadi tidak melibatkan mantel yang naik. Dia murni tarikan pada kerak atau pada lempeng ini. Nah, bagaimana mekanismenya di kerak ini kok bisa ketarik? Nah, biasanya itu pada lempeng yang subduksi. Jadi ini ada lempeng yang subduksi, ini adalah lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua. Kemudian lempeng samudra ini biasanya umurnya tua, gitu. Umurnya tua. Jadi kalau umurnya tua, lempeng ini sudah dingin, kemudian berat jenisnya juga semakin besar, maka sudut penunjamannya ini akan semakin besar atau semakin curam. Ya, ketika sudut penunjamannya curam dan ini masih mendingin, ini tergulung gitu ya, tergulung balik gitu. Nah, ketika ini tergulung balik begitu, rollback gitu, ini tergulung terbalik, otomatis kerak yang ditabrak ini juga ikut ketarik gitu. Nah, di ketika ini ketarik gitu, nah maka di sini akan terbentuk cekungan baru, gitu ya. Nah, ketika ini ketarik, otomatis di sini keraknya akan tipis gitu. Nah, yang di sini ini bukan mantel aktif naik gitu, tapi dia pasif. Jadi mantelnya ini akan naik karena ada ruang kosong di sini. Yang tadinya ini datar begitu. Kalau ini datar, sebelum ketarik ini kan masih datar begini. Ini juga masih sama. Nah, apa namanya tebalnya. Begitu ini ketarik menjadi tipis, di sini tipis, dia narik dengan sendirinya. Naik dengan sendirinya. Gitu. Bukan karena aktif naik ininya, tidak. Tapi ini mengisi ruang kosong yang ada di sini. Ya. Tetapi klasifikasi ini, baik pasif maupun aktif, ini tidak saklek. Artinya bisa saja itu pasif ini memicu aktif gitu. Jadi yang tadi begitu ini rollback begitu, terus ini kosong, tiba-tiba ini mantel plumnya naik aktif gitu. Tetapi bisa saja aktif ini memicu pasif, ya, memicu pasif. Jadi tidak saklek. Tapi yang penting konsepnya dari pembentukan aktif synrift, aktif rifting dan pasif rifting. Nah, kalau kita lihat di dunia gitu ya, di luar Indonesia, ini ada contohnya active rating. Kita lihat contohnya pembentukan active rating itu ada di benua Afrika. Ya, benua Afrika model benua Afrika kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini adalah model digital elevation model dari Afrika di mana yang warna-warna coklat ini adalah tinggian. Jadi pembubungan. Nah, mengapa ke pembubungan? Di sini, di Afrika di sini muncul hotspot tadi, aktif. Mantel yang naik ini. Jadi mantel yang naik. Jadi mantel yang naik, dia akan apa, mengangkat ini, sehingga ketika diangkat puncak-puncak ini akan pecah. Ya, ini akan pecah. Jadi yang warna coklat-coklat, ini coklat, akhirnya kan di puncak-puncaknya pecah. Jadi Laut Merah, Teluk Aden, ini kan sebenarnya pembukaan. Gitu. Jadi bisa saja nanti suatu saat eh, benua Afrika ini yang sebelah di lembah Ethiopia, lembah timur Afrika ini, dia akan lepas gitu. Dia akan lepas dari Afrika karena adanya aktif mantel yang naik. Nah, kalau kita lihat di sini Ethiopian gitu ya, lembah Ethiopia ini. Kalau kita perhatikan yang warna-warna kuning ini pecah gitu. Jadi ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Karena di bawahnya ini tinggian-tinggian ini di bawahnya itu disundul oleh mantel yang naik gitu. Mantel yang naik.
Nah, kalau kita lihat penampang-penampangnya ini, penampang A, B, C, D, dan E, F, ini A, B. Nah, kalau kita perhatikan di puncaknya ini, A, B, ini puncaknya ini kan terbentuk reef. Ini terbentuk reef, terus kemudian C, D di Ethiopia, ini malah dua, yang di timur dan di barat, ini ada dua. Jadi bisa pecah nanti. Kemudian kayak EF, ya di ujung dari Laut Merah, gitu. Di sini sudah terbentuk reef. Gitu. Nah, ketika nanti ini terbentuk cekungan, akhirnya nanti air laut akan masuk di sini. Ya, air laut akan masuk melimpahi cekungan-cekungan yang ada di sini nanti. Nah, ketika ini melimpahi, terus kemudian ini bisa, akhirnya ketika nanti eh, mantel yang sampai ke atas dan masih berhubungan ini yang masih dalam bentuk nanti passive margin. Ya. Ini contoh yang ada di eh, Afrika terkait dengan active rifting. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia, kalau lihat modelnya, pembentukan dari strain-nya tadi bagaimana. Nah, ada dua mekanisme juga ketika pembentukan rifting strain model gitu ya. Jadi yang satu, yang kiri ini kita sebut sebagai simple shear, sedangkan yang di sini adalah pure shear. Nah, kalau kita perhatikan simple shear itu eh, ada suatu sesar atau patahan yang memotong dari kerak begini bisa jadi sampai ke mantel. Dan di sini ada namanya pengelupasan atau detachment, lepasan dari sini. Jadi kuncinya di simple shear ini ada pelepasan, ada detachment dari eh, kerak ini. Jadi dia pecah-pecah, dia lepas gitu. Berbeda dengan pure shear. Pure shear tidak ada pengelupasan, dia murni hanya ditarik. Jadi ini murni ditarik kanan kiri dan biasanya kalau yang simple shear itu bentuk cekungannya tidak teratur, asimetrik gitu. Kalau kita lihat di sini, kalau ini ada patahannya, itu patahannya bisa menerus sampai ke bawah, tapi bisa saja patahannya ini hanya di tengah dari kerak, atau patahannya itu bisa sampai batas antara mantel dengan kerak, bisa saja sampai menerobos ke kerak, ke mantel. Gitu. Nah, ketika ini terbentuk sesar, gitu, di sini kan lepas ini, di sini lepas, jadi detachment, jadi lepas, gitu. Pengelupasan. Jadi ini kalau ini terus menerus, di sini seperti dikelupas gitu. Ya, jadi seperti kulit kita gitu. Kalau luka kita kelupas gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai simple shear. Dia akan terbentuk cekungan. Gitu. Bentuknya simetri berbeda dengan yang pure shear. Nah, pure shear bentuknya lebih teratur gitu. Ya, meskipun kadang di sini juga tidak juga asimetri, tapi masih berbentuk. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kartun dari cekungan yang Maegundu tadi, itu kan bentuknya mulus-mulus saja seperti mangkok. Tapi kenyataannya nanti cekungan itu bentuknya seperti ini, bisa tidak teratur begitu. Ya, nah, tidak teratur begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai cekungan-cekungannya. Nah, kadang di dalam cekungan ini kalau ada seperti ini, kita anggap sebagai ini subcekungan, ini subcekungan, subcekungan, subcekungan di dalam satu cekungan. Artinya di dalam satu cekungan bisa terdiri dari beberapa subcekungan yang kecil-kecil. Ya. Nah, ini contoh yang ada di Indonesia. Contohnya ini adalah cekungan peregangan yang ada di cekungan Jawa Barat Utara gitu atau Northwest Java Basin. Jadi cekungan Jawa Barat itu ini. Jadi batasnya itu ini. Ini batas ini sampai Kepulauan Seribu ke utara begitu. Nah, di dalam cekungan Jawa Barat Utara ini, nah di sini juga ada banyak sub cekungan gitu. Ada Sentral Arjuna, ada South Arjuna, kemudian ada Sunda, Asri, Yani, Jati Barang gitu. Nah, ketika kita lihat mekanismenya terbentuk, ya mekanisme terbentuknya dari cekungan yang ada di Jawa Barat Utara ini sudah disimulasikan oleh Nugrahanto dan Nobel tahun 1997. Jadi di bagian timur itu dibatasi oleh sesar, gitu ya. Nah, jadi dibatasi sesar,
kemudian ada tarikan, jadi eh, terjadi tarikan, terus kemudian ini jadi sekungan, kemudian oleh terisi sedimen. Nah, kemudian terisi sedimen, karena ini terisi sedimen, dia akhirnya subsidence. Ya, di sini subsidence. Ya, jadi cekungannya dia tarikan subsidence. Nah, artinya yang cekungan Arjuna Basin gitu ya, Arjuna Basin ini, Arjuna Subbasin itu adalah murni pure shear. Karena di dalam di bawah dari cekungan Arjuna ini tidak kita jumpai batuan atau eh, batuan dari kerak samudra atau eh, banjir basalt gitu atau flood basalt gitu tidak kita jumpai. Artinya mekanismenya dia pure shear yang mekanisme yang di sini ya tidak ada mantel yang naik akhirnya mengalasi atau ya mengalasi dari cekungan Sunda tadi tidak dijumpai yang isinya cuma sedimen sama batuan dasar. Ini batuan sedimennya menekan jadi subsidence. Nah, mekanisme pure shear dan mekanisme pembentukannya dia pasif rifting karena tidak ada aktif rift yang naik aktif mantel plume yang naik berbeda dengan yang di Afrika. Ini mekanisme pembentukan cekungan peregangan di Indonesia. Nah, bagaimana kita melihat terbentuknya cekungan pembebanan? Kok bisa ini pembebanan kok bisa terbentuk cekungan? Nah, kita lihat di sini. Ini dari bukunya Plum and Marshak gitu. Jadi kalau kita punya lempeng gitu ya, plate gitu. Terus kemudian kita beri beban, otomatis yang di ujung ini akan tenggelam. Nah, ketika ini tenggelam atau dia bending begitu, dia tenggelam begini. Ketika tenggelam di sini ada ruang, ruang yang bisa terisi oleh batuan sedimen. Ya, ini mekanismenya begitu. Jadi karena ini pembebanan, terus kemudian di sini terbentuk ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah yang kita sebut sebagai cekungan pembebanan. Jadi murni karena pembebanan. Nah, pembebanan nanti bisa karena bukan bisa jadi karena sedimen yang mengisi cekungan atau karena faktor konvergensi. Biasanya cekungan pembebanan itu terjadi pada tepian lempeng yang konvergensi. Jadi yang cekungan pembebanan itu terbentuk pada lempeng yang konvergensi. Nah, ini ada tiga model. Jadi yang pertama ini kita punya dua model, punya model. Jadi kerak benua bertabrakan dengan kerak benua, sehingga di tengahnya ini terjadi pegunungan yang non vulkanik. Jadi kalau kerak benua dengan kerak benua bertabrakan itu akan bentuk eh, pegunungan di sini, tapi bukan vulkanik. Gitu. Ya, contohnya kalau di dunia itu Himalaya, ini Himalaya. Ini kerak India, gitu ya, kerak India, ini Eurasia. Nah, mengapa kok bisa ini kerak benuanya menyusup ke bawah kerak benua juga? Nah, dulunya kerak si benua ini, benua anak benua India itu, sebelum menyusup, di ujungnya ini kan ada kerak samudra. Awalnya subduksi, jadi awalnya subduksi, kemudian lempeng eh, samudranya ini masuk, menarik si kerak samudra. Nah, ketika kerak samudra ini terbentuk, kerak samudra menyusup, kemudian menarik ini, akhirnya berbenturan lah kerak benua dengan kerak benua, sehingga terbentuk di sini. Nah, ketika terbentuk pegunungan yang non vulkanik, ya, terbentuklah cekungan, dua cekungan. Nah, ini istilahnya cekungannya adalah foreland basin. Jadi cekungan muka daratan gitu. Jadi biasanya cekungannya sejajar dengan pegunungan, terbentuk di tepian dari pegunungan. Nah, ini ada dua nama. Di sini kalau diperhatikan, ini ada namanya retro foreland basin, di sini pro foreland basin. Kok bisa beda, Pak? Yang di sini kok dengan di sini? Ini penamaannya. Nah, kalau yang retro foreland basin itu ya di sini itu karena cekungan terbentuk.
di atas dari lempeng yang disubduksi. Ini kan lempeng yang disubduksi ini. Makanya ini terbentuk cekungan. Cekungan muka daratan. Di sini kan daratan. Terbentuk di sini. Ini yang kita sebut sebagai retro-foreland basin. Sedangkan yang di sini itu kita sebut sebagai pro-foreland basin. Jadi cekungan yang terbentuk di atas lempeng yang mensubduksi. Ini kan mensubduksi. Jadi ini. Nah, nanti kita bisa bisa lihat gitu. Apakah dia tipenya kalau konvergensi gitu, apakah dia retro foreland basin atau dia pro foreland basin. Ini kalau tumbukan dari kerak benua dengan kerak benua. Sedangkan kalau kerak samudra dengan kerak benua, ini ada dua model. Jadi ini dengan yang ini, B dan C. Kalau kita perhatikan ini kerak samudra, ini juga kerak samudra, tetapi berbeda sudut penunjamannya. Ini sudut penunjamannya lebih landai, ini lebih curam. Nah, perbedaan penunjaman ini, perbedaan penunjaman sudut penunjaman yang di sini dengan yang di sini, itu dikarenakan yang pertama adalah faktor umur dari kerak itu. Kalau kerak samudra itu umurnya muda, dia masih hangat di sini. Sehingga kemampuan buyongnya atau mengapungnya masih tinggi. Itu umurnya lebih muda, masih hangat gitu. Kalau masih hangat berarti berat jenisnya masih ringan. Sehingga ketika menabrak konvergen dengan lempeng benua, sudutnya akan relatif lebih landai. Ketika tunjamannya landai, apa yang terjadi? Akan terbentuk sesar-sesar anjak di sini. Jadi sesar naik di belakang dari volcanic arc atau busur vulkanik di sini. Nah, ketika ini terjadi sesar-sesar naik, mekanisme yang terjadi di sini hanya kompresi, ditekan sehingga ketika tekan akhirnya kan muncul sesar-sesar naik. Nah, ketika ditekan begitu sesar-sesar naik, muncullah di sini cekungan yang namanya retro foreland basin. Nah, karena ini terbentuknya di atas lempeng yang disubduksi. Ini ya. Ini. Nah, biasanya kalau subduksi yang lempengnya masih muda, umurnya masih muda dan hangat gitu, terbentuk palung, tapi palungnya tidak dalam. Makanya kadang ini diabaikan. Makanya di sini kan tidak ada namanya gitu ya. Ini diabaikan biasanya. Yang dicari yang ini namanya. Kemudian berbeda dengan yang ini. Yang ini, yang gambar di sini. Kalau yang di sini, ini sudut penunjamannya itu sudah curam. Nah, sudut penunjaman yang sudah curam ini, sangat curam ini artinya apa? Kerak samudranya ini umurnya tua. Ya, umurnya tua, terus kemudian karena umurnya tua, berat jenisnya lebih berat. Ya, jadi ketika menabrak ya dia membentuk sudut yang eh, lebih curam. Nah, ketika ini sudutnya curam, ini bisa ketarik ke belakang. Itu yang rollback tadi, tergulung di situ. Nah, ketika ini tergulung gitu, tergulung terus ini mantelnya juga ikut mengikuti gerak dari gulungan ini, pergerakan mantelnya gitu. Nah, ketika pergerakan mantelnya mengikuti gulungan yang di sini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana, akhirnya di sini akan terbentuk namanya ekstensi. Ya, tidak terbentuk retro karena retro di sini karena kompresi, di sini karena tarikan. Gitu. Jadi ketika di sini tarikan, di sana ketarikan gitu, maka di sini muncullah yang namanya back arc basin, ya, cekungan belakang busur. Gitu. Nah, karena ini sudut penunjamannya curam, ini biasanya di sini palungnya dalam. Nah, ini bisa menjadi wadah dari cekungan sedimen. Nah, kalau yang ini terbentuk cekungan, ini kita bisa sebut sebagai pro-foreland basin karena dia terbentuk di atas lempeng yang mensubduksi. Nih, ya. Jadi itu bedanya. Ya, bedanya terbentuknya backup, terbentuknya retro foreland basin.
Nah, bagaimana dengan Jawa Timurnya? Contoh yang paling bagus ini di Jawa Timur gitu ya. Ini mohon maaf nanti yang bapak-bapak yang berasal bukan dari Jawa, nanti bisa dilihat sendiri tektonika dari daerahnya. Kita lihat di Jawa, gitu ya. Jawa ada ya, ini Tunjaman di sebelah selatan Jawa saat ini ada. Terus kemudian palungnya juga ada, ini palung Jawa gitu ya, di sebelah selatan. Terus kemudian ini ada tinggian. Nah, tinggian-tinggian ini busur vulkanik. Di belakangnya busur vulkanik ini ada sesar anjak seperti ini. Ya, sesar anjak. Ya, sesar anjak. Nah, terus bagaimana di Jawa? Ini terbentuk nggak retro foreland basin? Ternyata ini unik gitu di Jawa. Di sini itu tidak terbentuk retro foreland basin karena di utaranya di sini sesar-sesar anjak ada ini, sesar-sesar anjak. Nah, sesar anjak kalau di Jawa, di utaranya jalur pegunungan gunung api ini, kalau di Jawa Timur inilah yang kita sebut sebagai kendeng, zona kendeng. Nah, zona kendeng itu dia sesar-sesar naik gitu. Harusnya di depan sesar naik ini kan ada retro foreland basin. Tapi di sini tidak ketemu karena di utaranya zona kendeng itu ada namanya rembang zone. Jadi ada sistem sesar yang berarah barat timur ini yang menghambat terbentuknya retro foreland basin. Ya, ini terbentuk tidak terbentuk gitu karena di sini ada eh, patahan Rembang Madura Kangean. Jadi memanjang barat timur sehingga di sini tidak terbentuk gitu, di Jawa. Nah, mungkin di Jawa kalau kita kaitkan dengan yang ini, kemungkinan modelnya akan jadi seperti ini, gitu ya. Jadi di depan ini tidak ada eh, sesar anjak gitu, ada busur vulkanik. Tetapi karena ini, kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau kita belajar dari bukunya Tectonic of Indonesia Region Hamilton gitu. Jadi kerak samudra yang ada di selatan Pulau Jawa itu umurnya tua, ya, umurnya tua mungkin sekitar 100 juta tahun gitu. Sehingga sudut penunjamannya di sini relatif lebih curam. Jadi kalau kita nanti zona Benioff gitu di penunjaman kita lihat di bukunya Tectonic of Indonesia Region ini curam. Nah, ketika ini curam ini ya dia bisa saja nanti sampai bawah dia rollback gitu. Dia rollback. Ketika rollback ini tergulung akhirnya terbentuklah ini back arc basin. Sehingga di utara dari Rembang itu terbentuk cekungan. Ya, mungkin cekungan itu mekanismenya adalah yang ini, back arc basin. Jadi itu di Jawa. Artinya dari dua mekanisme pembentukan, cekungan peregangan dan cekungan pembebanan di Indonesia ada, gitu ya. Di Indonesia ada contohnya. Kemudian apa gunanya kita mempelajari cekungan foreland gitu ya. Ini cekungan foreland basin gitu ya. Karena nanti kaitannya dengan ini. Jadi kalau ini foreland basin, cekungan foreland, di sini akan terbentuk baji-baji dari orogen. Ini baji-baji orogen di mana baji orogen ini sebenarnya adalah kerak yang datangnya dari tempat lain di menumpang di atas kerak yang ditumbuk yang menumbuk tadi. Ini kerak samudranya. Karena ini asli, itu kita sebut sebagai autochton. Ini yang aloton. Jadi yang ini menumpang di atas autochton. Nah, artinya nanti kalau sudutnya ini semakin curam, si baji orogennya ini akan semakin tinggi. Ya, jadi kalau kita apa namanya kita modelkan ini dengan punyanya Bloom and Marshak tadi, itu ya. Jadi yang ini. Jadi kalau ini dibebani, ini beban, ini di depannya akan terbentuk cekungan. Nah, kita di sini kita sebut sebagai cekungan namanya for deep, gitu ya. Jadi foreland basin di sini ada for deep, terus kemudian ini ada for bulge, tapi di sini juga ada back bulge, tapi di sini tidak kita bahas, yang kita bahas ini for deep-nya. Jadi terjadi ini baji-baji orogen gitu. Nah, baji-baji orogen ini nanti yang akan sebagai provenance dari cekungan yang ada di sini. Jadi kalau
ininya membumbungnya tinggi, nanti dia akan mengisi bagaimana. Kalau dia pembumbungannya rendah, mengisi cekungannya di sini bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, ini tipe-tipe dari sesar anjak tadi. Jadi yang baji orogen tadi di sini ada simple, jadi cuma satu sehingga di sini terisi sedimen. Terus kemudian ini ada kompleks gitu. Jadi ada baji sesar anjak, ya baji orogen, ini sesar anjak, tetapi di bawah juga masih ada sesar anjak, terus kemudian tertutupi sedimen. Nah, di sini muncul namanya blind truss front, itu. Jadi ini juga terbentuk sesar anjak. Gitu. Nah, ini juga segmented for deep, gitu. Jadi ini sesar naik, tapi di depannya ini ada sesar geser. Ini di Sumatera Utara terbentuk gitu. Jadi ini terbentuk dua cekungan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan for deep. Nah, perhatikan di for deep aja ada dua, inner for deep dan outer for deep. Makanya dari awal saya sampaikan di dalam satu cekungan itu bisa terjadi beberapa sub cekungan gitu. Atau kalau misalnya ini sesar anjaknya yang sampai ke permukaan. Jadi keluar sampai ke permukaan ada beberapa begitu. Nah, masing-masing ini juga akan bentuk cekungan-cekungan. Ya, ini membentuk cekungan-cekungan. Nah, ketika bentuknya seperti ini yang kita sebut sebagai piggyback basin. Jadi cekungan-cekungan yang seperti punggung apa namanya babi gitu ya, babi hutan. Dia akan terisi sedimen. Gitu. Nah, bayangkan kalau ini dia for land gitu, for land basin, ini kan masing-masing ada cekungan, subcekungan, subcekungan gitu, yang mengisi ini. Nah, provenance-nya ini tadi dari sini. Nah, nanti kita lihat di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada tumbukan tadi, terus kemudian ini terjadi baji orogen. Kalau konvergennya ini misalnya sudutnya landai, itu baji orogennya itu tidak tinggi muncul ke permukaan. Nah, ketika tidak muncul tidak tinggi ke permukaan, itu kalau ini mengalami erosi, pelapukan erosi, kemudian tertransport, dia akan mengisi cekungan tadi. Hanya saja ketika mengisi cekungan ini masih di bawah air. Cekungannya ini masih di bawah air. Dan mekanisme pengisiannya itu adalah gravity atau nanti turbidate. Ya, di sini turbidate. Nah, istilah turbidate yang lama, klasikal, itu kita sebut sebagai endapan Fliess. Artinya ini baji orogennya tidak tinggi, kemudian terendapkan masih di bawah air. Ini yang kita sebut sebagai Fliess. Kemudian kalau misalnya di sini cekungan subduksinya ini relatif lebih curam gitu. Di sini relatif lebih curam, mengangkat baji orogennya juga sangat tinggi. Nah, ketika sangat tinggi ini jadi provenance, ketika lapuk dia mengisi cekungan. Nah, cekungannya bisa sampai ke atas permukaan laut. Ini kan permukaan laut. Nah, ketika mengisi sampai di permukaan laut jadi daratan, ini yang seperti kipas-kipas aluvial gitu, konglomeratik gitu. Nah, istilahnya ketika ini mengisi yang masih di daratan itu kita sebut sebagai molas. Ya, kalau di laut tadi endapan turbidit gitu ya, klasikal turbidit, perselingan batu lempung, batu pasir, batu lempung, batu pasir. Tapi kalau di sini didominasi oleh endapan-endapan yang konglomeratik gitu di sini. Nah, contohnya di Indonesia itu di mana gitu. Nah, ternyata ada ya dari cekungan pembebanan tadi, cekungan pembebanan ada di Indonesia. Contohnya adalah di Tomori Fordip, Molas Basin. Ini di lengan timur dari Sulawesi. Jadi Sulawesi itu unik gitu ya. Lengan utara itu didominasi oleh volkanik, kemudian lengan selatan itu didominasi oleh volkanik yang lebih tua, kemudian lengan tenggara itu didominasi oleh oviolit dan kerak benua, sedangkan lengan timur itu didominasi oleh oviolit, nah kerak samudra. Gitu. Nah, lengan timur dari Sulawesi ini ditabrak oleh eh, banggai. Jadi anak anak
anak benua Banggai. Jadi Banggai Sula ini itu sebenarnya adalah lepasan dari kerak benua. Nah, dari Semenanjung Sula ini awalnya. Jadi di sini yang tadinya sudah ada oviolit atau kerak samudra, datanglah si Banggai Sula ini dari timur. Dari timur datang, akhirnya menabrak. Nah, ketika menabrak, kemudian ini perhatikan kalau ini, ya perhatikan ini ada kerak. Di sini ada kerak samudra nempel di kerak benua. Ini yang kita sebut sebagai passive margin. Ini kita sebut sebagai active margin. Ini yang masih menempel, gitu. Nah, ini kan jalan terus gitu. Jadi kalau ini menunjam terus, nah akhirnya jalan-jalan, akhirnya nanti terbentur gitu. Nah, jadi kerak benuanya ini membentur kerak samudra, karena ini ketarik, ini terangkat gitu. Lengan timurnya terangkat sehingga kalau kita perhatikan di lengan timur di sini tuh ada pegunungan yang tinggi, pegunungan di lengan timur gitu. Nah, pegunungan lengan timur kalau kita lihat di kartunya ini Haryono gitu. Ini akan terangkat terbentuk sesar-sesar anjak gitu. Kemudian ini menjadi provenance gitu. Kalau ini lapuk, kemudian erosi, tertransport, kemudian terendapkan. Nah, ini menekan, jadi menekan dari sedimen yang ada di cekungan Fordip tadi. Ya, jadi ini cekungan ini menekan sehingga ketika karena ini adalah endapan molas sudah di darat gitu. Nah, molas itu sifatnya porus gitu. Jadi ketika nanti ini tertekan bisa jadi nanti sebagai reservoir juga gitu. Ya, bisa jadi sebagai reservoir juga. Tetapi kalau misalnya di sini sebagai reservoir tapi di sini ada caprock gitu atau sekat, ya minyak tidak bisa bisa keluar lagi, dia akan terperangkap di gamping-gamping ini. Nah, mengapa kok ada gamping? Karena sifatnya di Fordip tadi lingkungannya relatif laut dangkal gitu. Jadi mulailah terbentuk batu gamping itu. Ya, batu gamping, kemudian ini teranjakkan. Itu dari pembentukan cekungan yang pembebanan, gitu ya. Dua sudah ada contohnya di Indonesia, baik peregangan maupun pembebanan. Nah, bagaimana cekungan yang pisah tarik? Ya, cekungan pisah tarik itu adalah cekungan yang terbentuk karena sesar transform atau dari batas dua lempeng yang saling bertemu dan saling bergeser. Jadi sebenarnya itu adalah sesar geser. Jadi sesar geser itu ada tiga istilah, strike slip, sesar transform, dan sesar transcurrent. Nah, sesar transform itu adalah sesar geser yang berbatasan dengan lempeng. Ini berbatasan dengan lempeng. Jadi menghubungkan antar dua lempeng. Ini sesar transform. Nah, sesar transcurrent itu sama dengan yang sesar transform, tetapi dia tidak berhubungan dengan tepi lempeng, ya di tengah samudra, di tengah benua begitu. Ini sesar transform, tetapi sesarnya ini memotong sampai mantel. Jadi kalau ini bidang sesarnya ini memotong sampai mantel. Nah, sedangkan strike slip ini itu sesar geser, tapi bidangnya itu memotongnya tidak sampai mantel, mungkin hanya sampai kerak sini. Ya, itu bedanya antara strike slip, sesar transform, dan sesar transcurrent. Nah, di masing-masing itu geometrinya, ini kalau sesar-sesar geser begitu, ini juga akan terbentuk cekungan-cekungan. Jadi ini model cekungan geser, sesar geser gitu. Di masing-masing sesar geser ini akan terbentuk cekungan. Nah, warna-warna kuning inilah yang kita di sini akan terbentuk cekungan gitu ya. Kalau di sini ada horsetail splay gitu ya. Jadi kalau satu sesar begini terus di ujungnya ini ada sesar-sesar yang banyak terus kemudian menempel di sesar utamanya, ini yang kita sebut sebagai horsetail splay, atau bisa jadi terbentuk seperti ini, cekungan pisah tarik gitu. Ya, cekungan pisah tarik ini atau pull apart basin gitu. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi kalau ini sesar geser gitu. Jadi kalau ini sesar sinistral gitu ya. Jadi kalau sesar sinistral tidak selalu sesar gesernya ini dia satu garis lurus
dia bisa segmen-segmen seperti sesar Sumatera gitu ya. Kalau di Indonesia sesar Sumatera. Kalau dari peta geologi skala regional itu kan sesarnya menerus itu dari Aceh sampai Lampung, garisnya lurus itu. Tapi kalau kita lihat detail gitu, dia ternyata tuh putus-putus. Jadi segmen-segmen seperti ini. Jadi segmen di sini, tapi pergerakannya sama, dekstral gitu. Dan demikian juga di sini. Nah, ketika ini saling sejajar, sesarnya ini saling sejajar, pergerakannya dekstral, yang ini dekstral ke sana, yang ini ke sana, artinya kan kalau kita proyeksikan di sini kan bergeraknya ke sana, ke kiri, di bawahnya ini ke kiri. Nah, ketika ini bergerak ke sana, ini ditarik ke sana, nah di sini akan terbentuk cekungan karena dia terbuka gitu ya. Yang paling yang di sini ketarik ke sana, yang ini ketarik ke sana, di sini akan terbuka gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai pull apart basin, mekanismenya adalah oversteep namanya. Gitu. Tetapi ada juga sesarnya itu belok gitu, seperti ini band. Nah, berbelok sesarnya. Ini sesarnya belok. Nah, di belokan ini itu juga nanti terbentuk sesar gitu. Terbentuk cekungan di sini. Jadi terbentuknya karena mekanisme transtension, jadi tarikan gitu. Karena dia bergeser itu, dia bergeser ke sesarnya terus ini kemudian ketarik, di sini akan terbentuk eh, oblik pull apart basin atau kita sebagai band tadi atau red stepping fault gitu. Ini mekanisme terbentuknya cekungan dari sesar yang transform. Nah, contoh di dunia di mana gitu? Yang paling bagus adalah sesar San Andreas. Sesar Andreas itu sesar batas antar lempeng gitu, North Amerika dengan Pasifik bertabrakan kemudian bergeser saling menjauhi. Nah, ternyata di sesar San Andreas ada segmen ini sesar San Gabriel gitu. Dia belok begitu. Di sini belok dia akan terbentuk cekungan seperti ini. Nah, sesar San Gabriel yang di sini itu batasnya yang ini. Ya, dia terbuka gitu ya. Nah, ketika dia terbuka bentuk apa namanya bentuk cekungan barulah terisi. Ini masing-masing pengisian dari uh, sedimen yang ada di cekungan. Nah, mekanismenya yang ini. Kalau yang San Andreas dia murni yang bend ini. Jadi dia belokan pas dibelokan gitu. Nah, kadang kan sesar geser, sesar transform itu kan nggak lurus begitu. Kadang dia belok-belok. Nah, ketika dibelokan-belokan itu dia bisa terbentuk cekungan-cekungan itu. Nah, di Indonesia bagaimana gitu? Cekungan pisah tarik ini ada nggak di Indonesia? Ternyata ada juga di Indonesia. Cekungan yang paling bagus contohnya adalah cekungan umbilin. Nah, kalau kita lihat di sini, Sumatera itu sebenarnya kalau kita belajar tektoniknya, gitu, itu sebenarnya Sumatera itu terbentuk dari beberapa tiren atau pecahan-pecahan benua yang nempel menjadi satu. Di sini ada tiren Sibumasu, terus kemudian ini ada tiren West Sumatera, terus kemudian Woyla tiren. Jadi ini tua. Jadi tiren-tiren atau pecahan benua-benua itu nempel, dia nggak bisa nyatu karena dia betul karena dia lepasan dari benua-benua lain nempel begitu. Nah, ketika masa Kenozoikum itu teraktifkan kembali batas-batasnya itu sehingga dia bergerak. Nah, ketika bergerak membentuk cekungan. Nah, salah satu yang paling bagus itu cekungan ombilin. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan sesar Sumatera, kalau kita lihat gambarnya itu kan Sumatera sesarnya garis lurus itu dari Aceh sampai Lampung. Tetapi kalau kita lihat detail, itu segmen per segmen begini. Sesar-sesar tua. Nah, ini. Nah, di dalam cekungan ombilin itu ada sub cekungan Sinamar, Subesin, kemudian ada Talawi, ada Payakumbuh gitu. Nah, kalau kita lihat di Sinamar ini, mekanismenya dia overstep. Ya, mekanisme yang ada di Sinamar ini overstep. Ini. Karena segmen ini dengan segmen ini dengan ini kan nggak nyambung. Gitu. Segmen ini dengan segmen ini nggak nyambung. Nah, karena dia dekstra, ini ketarik ke sana, ini ketarik ke sana, dia akan terbuka. Ini bentuk namanya pull apart basin gitu. Tetapi pull apart basin ini menyatu dengan yang di sini, yang band ini. Yang
belokan ini ya belokan-belokan begitu. Ini ada belokan, dia akan terbentuk cekungan-cekungan. Jadi di cekungan ombilin itu mekanismenya dua terbentuknya, oversteep dan bend. Gitu. Ya. Berbeda dengan San Andreas tadi, San Andreas cuma ini. Jadi kalau San Andreas benar-benar lurus gitu. Sesar transformnya single satu. Tapi kalau yang di Sumatera ini jadi segmen per segmen gitu. Jadi makanya kalau kita lihat sepanjang Sumatera itu juga banyak subcekungan-subcekungan dari Pulau Basin. Nah, ketika terbentuk Pulau Basin ya biasalah terisi sedimennya gitu ya. Jadi ini sedimen eh, apa namanya kipas aluvial gitu. Terus kemudian di sini endapan-endapan danau, kemudian ditutupi oleh eh, endapan-endapan sungai yang meander gitu. Terus kemudian nanti kalau sudah di atas permukaan, dia akan ditutupi lagi konglomeratik, tetapi dari sungai-sungai yang beredit, teranyam. Ini pengisiannya. Oke. Nah, terus bagaimana kalau sudah terbentuk cekungan, pengisiannya? Jadi kalau ini tadi sudah terbentuk cekungan, kalau model seperti ini, tadi kan yang simple shear ya. Kalau yang seperti ini kan simple shear gitu. Ya, bisa saja simple shear atau dia sesar tumbuh gitu. Terbentuk reef gitu. Nah, reef ini akan terisi di sini. Yang pertama terisi adalah fluvial gitu ya, sungai-sungai, endapan-endapan sungai, terus kemudian kipas aluvial gitu. Nah, setelah itu baru akan awal terbentuknya synreef, dia isinya ini. Kemudian dia maksimum synreef itu akan menghasilkan endapan-endapan yang lacustrin, danau gitu. Nah, endapan danau inilah yang nantinya salah satunya bisa bertindak sebagai batuan induk. Karena endapan danau itu biasanya batuannya berbutir halus, dia di lingkungan yang danau, kalau lingkungan danau kan tertutup, itu reduksi sehingga material organiknya bisa tersimpan di situ. Kemudian early post reef, jadi nanti kalau sudah penuh, dia akan mengendapkan diendapkan endapan-endapan delta, lagustrin gitu. Terus kemudian kalau sudah post reef gitu ya, sudah penuh si cekungannya, isinya, barulah muncullah endapan-endapan yang shallow marine, ya deltaik, kemudian endapan-endapan apa namanya gamping gitu ya, batu gamping. Nah, batu gamping bisa juga jadi reservoir. Kemudian delta itu bisa jadi endapannya nanti bisa jadi sosrok, ya delta plin maupun yang sebagai reservoir nanti yang di delta front. Nah, ini mekanismenya ketika pengisian. Jadi ini kalau misalnya bentuknya geometrinya dari cekungan gitu ya, yang sudah terbentuk tadi ini. Jadi ini terbentuk kalau ini dibesarkan ini. Jadi yang di sini ini dibatasi oleh sesar gitu. Ini ya. Ini yang di sini endapan-endapan kipas aluvial. Ya, ini kipas-kipas aluvial biasanya ini juga berasosiasi dengan sungai, ini endapan sungai. Terus kemudian diendapkan di atasnya sungai ini, lagustin, ya danau-danau ini, danau-danau begini. Nah, ketika sudah puncak dari ini akan terbentuk delta-delta. Jadi misalnya ini ada rombakan, kemudian masuk ke danau gitu. Ya, ini akan bentuk bisa dalam bentuk delta. Gitu. Nah, baru nanti di atasnya akan terbentuk endapan-endapan yang shallow marine. Kalau ini sudah terisi oleh air laut, dia bisa terbentuk endapan-endapan shallow marine gitu ya, batu gamping, reef, delta gitu ya. Nah, deltaik ini adalah endapan yang menyerupai delta. Gitu. Jadi ada istilah deltaik dan delta. Jadi kalau deltaik ini endapan-endapan yang menyerupai delta. Nah, jadi kalau delta itu kan berasosiasi berhubungan dengan sungai, gitu. Berhubungan dengan sungai yang masuk ke laut. Nah, endapannya yang diendapkan di mulut sungai itu endapan delta gitu. Tetapi ada yang endapan-endapan yang mirip dengan endapan delta gitu. Jadi nanti istilahnya deltaik gitu. Bukan air sungai misalnya seperti ini ada kipas aluvial yang masuk ke air gitu. Nanti endapannya menyerupai delta, makanya kadang disebut sebagai deltaik gitu.
Nah, ini runtunan pengendapannya mulai dari reef initiation gitu yang warna kuning, terisi misalnya kipas-kipas aluvial di sekitarnya. Ini jadi ada kipas aluvial dan apa namanya danau ini ya. Kemudian ini reef klimak, jadi pengendapan reef ya artinya ini danau, ini sungai, ini kipas aluvial. Kemudian intermediate post reef ini mau penuh endapannya di dalam cekungannya, gitu ya. Ya mulai tadi kalau dari sini ini sungai yang meander, ini mungkin yang sungai yang beredit gitu. Kemudian yang ditutupi akhirnya endapan-endapan yang late post reef seperti delta, terus kemudian endapan-endapan yang shallow marine gitu. Nah, secara kronostratigrafi gitu ya kalau kita lihat di sini tadi yang cekungan ini dia akan terbentuk di sini kipas aluvial, terus kemudian endapan-endapan sungai, terus kemudian endapan danau, kemudian di sini muncullah deltaik, kemudian ini delta dan shallow marine gitu. Ini urut-urutannya. Nah, implikasinya kalau dari kronostratigrafi dikaitkan dengan implikasi petroleum bagaimana gitu. Tadi ini kipas aluvial nih ya, ini kipas aluvial kalau dia kipas aluvialnya dia porus, ya kipas-kipas aluvial ini bisa jadi reservoirnya. Terus kemudian tadi saya sampaikan endapan-endapan danau atau lagustrin itu bisa bertindak sebagai source rock ini satu. S itu adalah simbol untuk source rock. Ya. Terus kemudian di post reef gitu, endapan-endapan deltaik, delta gitu. Makanya tadi saya sampaikan delta itu juga bisa endapannya bisa bertindak sebagai batuan induk hidrokarbon, terutama yang endapan-endapan yang delta plane. Makanya di sini dia sosrok yang kedua gitu. Nah, kalau misalnya di delta itu juga ada batu pasirnya, terutama yang di delta front gitu. Nah, delta front seperti ini juga bisa bertindak sebagai reservoir. Tetapi di sini karena di sini tumbuh gamping, terumbu di atas tinggian. Nah, ini dianggap sebagai reservoirnya, terumbunya sebagai reservoirnya. Nah, biasanya di atas dari terumbu ini ditutupi oleh endapan-endapan yang halus. Nah, kalau endapan-endapan halus ini yang kita sebut sebagai eh, batuan-batuan yang nanti bertindak sebagai cap rock atau tudungnya atau sekatnya gitu. Jadi ini implikasi cekungan, pembentukan cekungan, pengisian cekungan dan elemen-elemen geologi yang ada di situ. Ini. Jadi goalnya kan sebenarnya ini. Jadi kita studi cekungan, mekanisme bentukan cekungannya bagaimana, terus yang pengisiannya bagaimana. Sebenarnya yang kita cari adalah yang ini. Kalau kita nanti eksplorasi migas, mana yang sebagai source rock, mana yang sebagai reservoir, mana yang sebagai cap rock. Gitu. Itu yang kita cari. Ada nggak di cekungan itu? Kalau tidak ada, ya bisa saja cekungan itu ditinggalkan. Makanya cekungan-cekungan tadi itu kan bisa bertindak sebagai play-play gitu ya. Artinya apa? Kumpulan dari beberapa prospek dalam keadaan geologi yang sama. Tetapi isinya, elemen geologinya, kalau kita kembali lagi ke petroleum sistemnya Megun Endo, itu kan ada elemen dan proses. Gitu. Elemennya itu tidak ada gitu di cekungan itu. Batuannya yang bertindak sebagai batuan Indo ada nggak? Oh ternyata nggak ada. Gitu. Ya bisa kita tinggalkan subcekungan itu. Implikasinya seperti itu. Runtunannya dari pembentukan, pengisian, sama implikasi terhadap eksplorasi minyak bumi. Terus kemudian bagaimana caranya mengidentifikasi cekungan saat ini present day di bawah sana, di bawah bumi ini bagaimana kita mengidentifikasi cekungan. Nah, ternyata ada beberapa tool gitu yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi cekungan. Kalau kita belajar tentang geofisika, itu kita bisa dari gravity dan magnetik. Jadi diukur ke gravitinya di bawah sana, itu pemetaan struktur bawah permukaan dengan gravity.
terus kemudian menggambarkan kedalaman batuan, terus kemudian memperkirakan densitas batuannya. Nah, kalau dari gravity gitu ya, ini kan Bogier anomali ini gravity, ini satuannya adalah miligal. Nah, sebenarnya kalau kita eksplorasi migas dengan menggunakan gravity, biasanya awal dari identifikasi cekungan gitu, itu bisa kita pakai gravity atau magnetik. Sebenarnya kalau gravity itu yang dicari seperti ini, yang warna-warna biru. Warna-warna biru ini adalah cekungan. Ini, misalnya ini satu cekungan besar, ini semuanya. Ternyata di satu cekungan besar itu muncul sub-sub cekungan yang kecil-kecil. Sub cekungan ini yang biru-biru ini kita anggap sebagai sub cekungan. Nah, bisa saja masing-masing sub cekungan ini karakteristik sedimennya kan berbeda-beda nanti. Nah, tinggal kita cari tadi yang kira-kira batuan bisa bertindak di reservoir, bertindak sebagai batuan induk yang mana, reservoir bagi yang mana, itu terus kemudian yang caprocknya bagaimana gitu. Ini ya, jadi yang warna-warna merah ini dia tinggian-tinggian. Kalau kita bikin penampang begitu, ini dari utara ke selatan berarti ini kan rendah, tinggi, rendah lagi, tinggi lagi, rendah lagi di sini. Ya, kalau kita bikin penampang ini dari gravity. Nah, sebenarnya kalau magnetik itu yang diukur adalah kemagnetan dari batuannya gitu. Artinya kalau kemagnetannya tinggi, dia biasanya batuannya adalah batuan beku gitu. Berbeda dengan batuan sedimen, dia biasanya kemagnetannya rendah gitu ya. Ya, nanti kita lihat nih. Jadi kalau ini gravity, merhatikan dari sini gravity gradiennya. Jadi yang warna-warna merah itu yang tinggi-tinggi begini. Yang biru, ya ini yang biru, ini rendah. Ini rendah, ini rendah di sini. Biru, ini rendah, rendah. Di sini rendah. Akhirnya jadi seperti ini karena tadi densitas batuan gitu. Di sini densitasnya tinggi, di sini densitasnya rendah. Kalau densitasnya tinggi kan batuan-batuan beku. Biasanya dia batuan beku kalau densitasnya tinggi. Nah, dari satu cekungan begini, ini kan banyak cekungan, ini subcekungan, ini subcekungan, mungkin ini subcekungan, ini subcekungan. Karena bisa jadi isinya nanti elemen petroleum sistemnya ada di situ. Ini juga. Ini kalau berdasarkan dengan gravity. Ini saya ambil dari eh, apa namanya penelitiannya Pak Untung tahun 75. Jadi Pak Untung sudah mengukur gravity hanya seluruh Indonesia gitu. Tapi yang ini saya ambil contohnya di Jawa. Jadi yang titik-titik ini kalau bisa kita lihat titik-titik ini adalah rendahan. Ini rendahan terus kemudian yang di sini juga rendahan tapi yang rendahan di sini dengan yang di sini ini lebih dalam di sini. Ini di warna kuning ini. Ini warna kuning kan eh, satuannya miligal kan lebih lebih kecil gitu ya. Ini di sini. Jadi ini cekungan-cekungan yang ada di Jawa. Yang ini cekungan Rembang. Terus kemudian yang di sini yang cekungan ini yang cekungan North East Jawa Basin itu melampar dari sini ke utara sana. Kalau Jawa Barat itu yang ke sini tadi. Yang tadi yang ada Asri Subbasin tadi di sini. Sampai di tengah dari ya Jawa Barat lah di sini. Ini di Purwakarta, di sini ada nanti ada Cipunagara gitu ya. Ini cekungannya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan itu di simple Bogier anomali yang tadi ini kita gambarkan dengan tiga dimensi atau simple simplified itu. Nah, terlihat di sini ini cekungan. Dan ternyata memang di sini zona kendeng itu dalam sekali bawahnya. Ini semakin warnanya gelap ini, dia semakin dalam ini dan memanjang terus. Nih. Nah, ciri khasnya kalau yang ini, yang sedimennya ini semakin dalam begini. Ini biasanya pengendapannya cepat gitu. Pengendapannya cepat karena pengendapannya cepat gitu. Eh, air yang ada di pori-pori atau tekanan yang ada di pori itu belum sempat rilis gitu. Makanya biasanya kalau pengeboran-pengeboran yang di cekungan-cekungan begini ini harus hati-hati karena tekanan di bawah itu sangat besar. Ya, jadi
Dan di cekungan begini karena tekanan di bawah itu besar, kalau ada retakan itu bisa keluar dengan sendirinya. Ya, salah satu contohnya kalau di Purwodadi, ya daerah saya itu ada Bledug Kuwu, ada Bledug Kesongo, itu lumpur-lumpur eh, mud volcano yang keluar lewat retakan-retakan yang ada gitu. Ya, ini kalau yang di sini. Gitu. Kalau di Jawa Barat ini kan jarang kita jumpai mud volcano, gitu. Karena di sini tekanannya kereta lebih besar dibanding yang warna-warna biru ini. Kemudian ini yang magnetik gitu. Jadi ini magnetik, jadi ini kemagnetannya. Kalau kemagnetannya tinggi, di sini rendah, oh berarti ada perbedaan litologi atau ada perbedaan semacam cekungan gitu ya. Di sini dia tinggi, dia rendah, ini rendah. Nah, akhirnya kalau kita ukur di suatu daerah gitu, akhirnya kita bisa buat begini. Oh, akhirnya jadi densitas, densitas atau kemagnetan, akhirnya muncul begini. Ya, grafiknya ini grafik pengukuran dari ini gravity juga, ini magnetik gitu. Nah, di sini ternyata kemagnetannya tinggi. Oh, mungkin ada intrusi. Di sini juga kemagnetannya tinggi, ada intrusi. Kemagnetannya yang di sini, oh mungkin apa namanya, batuannya keras, bukan batuan sedimen, sehingga mengalasi. Akhirnya terbentuk seperti ini kalau kita interpretasi. Jadi ada semacam cekungan, di sini ada cekungan, di sini ada cekungan mungkin karena cekungan pembebanan, dan klop dengan yang gravity. Jadi kalau kita lihat gravity ini yang melengkung ke bawah, nah ternyata di sini cekungan. Di sini melengkung ke bawah, di sini juga ada cekungan. Di sini relatif rendah dibanding yang di sini, ternyata ini ada cekungan di sini. Di sini tinggian, ini tinggian. Jadi kadang magnetik itu juga kita apa namanya, interpretasinya kita gabungkan dengan gravity, ya, gravity untuk mencari ini interpretasi. Nah, selain gravity, ya paling mudah adalah seismik. Gitu. Ya, seismik itu paling mudah eh, apa namanya untuk mengidentifikasi dari cekungan tadi. Ya, ini contohnya di Cina itu kalau ini cekungan, terus kemudian ini ada jalur-jalur saya pengukuran seismik, akhirnya akan muncul seperti ini. Nah, ini terlihat sekali. Kalau dari seismik akan terlihat baik cekungannya maupun sedimen-sedimen pengisinya di sini. Ini sedimen-sedimen pengisinya. Ya, ini sedimen-sedimen pengisinya. Artinya bisa dilihat di sini kan bentuknya cekungan gitu. Cekungan ini besar. Ternyata di tengahnya ini muncul beberapa sub cekungan. Di sini sub cekungan, di sini sub cekungan, ini sub cekungan. Nah, bisa jadi karakteristik sedimen yang mengisi di sini berbeda. Ya, kalau berbeda, nah bisa saja di sini memang tidak ketemu elemen-elemen geologi ya. Misalnya batuan indunya nggak ketemu, reservoirnya nggak ketemu, gitu, atau keproknya nggak ketemu. Tapi justru malah yang cekungan kecil gini, ini bisa muncul. Karena mungkin ada perbedaan ketika dia terbentuknya kan eh, elevasinya berbeda. Di sini tidak terbentuk misalnya lagustrin, di sini terbentuk lagustrin misalnya. Ya, ini dua seismik gitu ya, profilnya dari dua seismik ini juga bisa terbentuk. Terus kemudian syukur-syukur nanti perusahaan itu ngebor gitu ya, ada namanya bor stratigrafi, ngebor isinya apa saja gitu. Nah, ketika ini ngebor nanti akhirnya akan ketahuan nih batuannya apa saja. Nah, ketika ini ngebor di logging, barulah ini seismik ini diikatkan ke sumur, namanya well tie seismik tadi. Sehingga kita tahu di kedalaman sekian formasinya ini, kedalaman sekian formasinya ini. Ketika kita tahu formasinya dari studi permukaan, oh, formasi A isinya batuannya ini, oh kemungkinan ini bisa bertindak sebagai sosro. Kemudian yang ini, oh ini bertindak sebagai reservoir. Oh yang ini bisa bertindak sebagai caprocknya. Ini kalau di Jawa, di contoh yang di Jawa Timur, ini saya ambil dari Pak Pras, ada dari Prasetyadi, dosen UPN ya. Jadi kalau kita bikin penampang atau pengukuran seismik di A dan B begini. Nah kalau kita perhatikan di sini, ya ini mirip dengan yang Arjuna tadi, Arjuna Basin, Arjuna Subbasin. Jadi dia
pure shear, kemudian passive rifting gitu. Jadi dia hanya membuka saja. Nah, kemudian kalau ini terisi, ini di sini ada tulisan fan, jadi kipas aluvial. Kalau ini sungai, kemudian di sini misalnya endapan lagustrin gitu. Jadi ini puncak dari misalnya top Ngimbang. Nah, kalau di Jawa Timur itu formasi Ngimbang inilah yang bertindak sebagai batuan induknya gitu. Dan ini terbukti. Jadi dari tesis saya dari dulu saya mempelajari studi batuan induk di Cekungan Jawa Timur bagian barat ya, yang mempelajari di sini. Di sini juga banyak apa namanya rembesan-rembesan, terus kemudian saya diberi data dari perusahaan gitu. Saya bandingkan eh, geokimia dari rembesan dengan geokimia batuan induk. Nah, ternyata rembesan-rembesan itu mirip geokimianya dengan yang batuan imbang. Gitu. Jadi ini terisi, ya terisi. Kemudian kalau yang B, nah ini juga saya cekungan gitu yang dia pure shear pasif gitu. Nah tadi di awal saya sampaikan, jadi ada basin formation, basin infilling, dan basin inversi. Nah ini basin inversi. Jadi ketika basin formation itu tarikan gitu, tapi begitu sudah terpenuh terisi oleh sedimen, dia mengalami pembalikan, namanya inversi atau kompresi, jadi pengangkatan. Nah, ketika pengangkatan itu bisa jadi terbentuk trap, gitu. Nah, di sini trap. Nah, trap kalau bentuknya seperti ini ya dalam tanda petik ini adalah struktural trap anti clean, gitu. Kalau di anti clean kita kembali lagi ke pertemuan yang kemarin sejarah eksplorasi minyak bumi. Awalnya yang dicari rembesan, rembesan di por berhasil, terus kemudian kok nggak berhasil, oh ternyata muncul anti clean gitu. Nah ini anti clean yang bisa bertindak sebagai trapnya. Ya. Nah kadang di geologi di interpretasi dari seismik ini warna-warna ini juga menentukan batuannya. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ngimbang ini warnanya kuning, artinya dominasi di dominan formasi ngimbang itu adalah isinya batu pasir. Kemudian yang Kujung ini warnanya biru, artinya itu didominasi oleh batu gamping. Ya meskipun tidak semuanya gamping, nanti ada ya contohnya Ngimbang ini tidak semuanya batu pasir, ada batu lempungnya. Nah batu lempung itulah yang di formasi Ngimbang bertindak sebagai sosroknya. Ini Kujung ini kalau di Jawa Timur ini bisa bertindak sebagai reservoirnya. Nah silnya, nah itu formasi Tuban karena dia warnanya hijau. Nah, hijau itu kan dia didominasi oleh batu lempung, claystone maupun shale gitu. Jadi warna-warna ini juga ada pengaruhnya, ada artinya. Jadi ada artinya. Tadi yang mana yang kita harus cari sebagai reservoir, mana yang batuan induk dan mana yang sebagai seal. Yang hijau di atas ini biasanya sebagai seal gitu. Meskipun nanti misalnya di atas ada hijau lagi, tapi di tengahnya ada kuning, kuning yang di tengah ini sebagai reservoir, nanti hijau yang di atas ini sebagai silnya lagi. Nah ini mungkin ini bisa bertindak sebagai reservoir yang kuning dengan yang biru ini, kalau di Jawa Timur. Di Jawa Barat pun sama seperti itu. Ya. Artinya didominasi endapan-endapan yang ini kasar, ini gamping, ini yang halus. Nah itu ini literatur yang saya pakai untuk membuat apa namanya materi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembentukan cekungan, konsep cekungan, terus kemudian pengisian cekungan, gitu ya, terus bagaimana kita mengidentifikasi cekungan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya stop share dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.